doang maupun jam tangan, lebih baik dilepas terlebih dahulu agar tidak mengganggu dalam melakukan tindakan. Lipat lengan baju hingga atas siku agar tidak mengganggu dalam proses mencuci tangan. Basahi tangan dan ambil sabun secukupnya. Pertama, gosok kedua telapak tangan. Selanjutnya, gosoklah punggung tangan secara bergantian. Silangkan jari-jari tangan kiri dan kanan. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Bilas kedua tangan pada air yang mengalir hingga busa-busanya menghilang. Jika sudah, tutup keran dengan menggunakan lengan. Jika sudah, ambil tisu, lalu lipat tisu menjadi dua bagian dan satu sisi tisu untuk satu sisi tangan. Setelah itu, buka tong sampah menggunakan kaki, lalu buang. Lalu, untuk punggung tangan, lakukan langkah yang sama seperti saat mengelap telapak tangan. Di sini saya akan membuat video mengenai bagaimana cara menggunakan APD level 1. Nah, APD tingkat 1 ini digunakan pada tenaga kesehatan yang bertempat praktik di tempat praktik umum, di mana pekerjaannya tidak beresiko tinggi dan juga tidak menimbulkan aerosol. Pada APD level 1 ini yang digunakan itu ada gown, lalu ada sarung tangan kerja, dan terakhir ada masker. Langkah yang pertama itu mencuci tangan kita. Lalu memakai kain. Dimulai dari lengan kanan kita. Talikan kain. Untuk yang pertama bagian atas, dilanjut dengan bagian tengah lalu bawah. Setelah memakai gown, lalu kita lanjut dengan memakai masker. Setelah memakai masker, lalu cuci tangan kita. Cuci tangan, lalu kita menggunakan handscoon.
Nah, setelah keadaan seperti ini, maka kita bisa melakukan pemeriksaan kepada pasien atau melakukan tindakan yang tidak berisiko tinggi. Dan itulah cara menggunakan APD level 1 untuk melakukan tindakan pada pasien. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sesudah mencuci tangan dan sebelum memasuki ruangan untuk melakukan pemeriksaan, kita memakai handscoon terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan pada kalian alat-alat yang digunakan untuk memasang oksigenasi. Berikut adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindakan oksigenasi. Yang pertama itu ada kom ditutup. Nah, isinya itu cotton bud. Cotton bud ini digunakan untuk membersihkan hidung pasien. Untuk membersihkan hidung pasien bisa juga dibantu dengan menggunakan tisu. Alat yang selanjutnya itu ada bengkok. Nah, bengkok ini digunakan untuk meletakkan instrumen yang sudah tidak digunakan atau disposable, seperti kasa, kapas, plester, dan lain-lain yang telah terkontaminasi darah, kotoran, atau cairan tubuh lainnya saat melakukan tindakan medis. Lalu ada gunting plester. Gunting plester ini digunakan untuk memotong plester dan juga bisa digunakan untuk memotong segel kemasan. Lalu ada masker oksigen. Masker oksigen ini bermacam-macam jenisnya. Yang pertama ada kanula hidung. Kanula hidung ini digunakan untuk terapi oksigen pada pasien dengan kebutuhan oksigen rendah hingga sedang. Saturasi oksigennya 90-95%. Menggunakan laju 1,4 liter per menit tanpa sistem humidifikasi dan 1-10 liter per menit dengan sistem humidifikasi. Jenis masker yang kedua yaitu ada masker sederhana. Indikasi masker oksigen sederhana adalah pada edema paru, infeksi paru pneumonia, dan fibrosis paru. Laju oksigen yang dapat dialirkan yaitu 6-10 liter per menit untuk fraksi oksigen inspirasi dengan konsentrasi O2-nya 40-60%. Jenis masker yang ketiga adalah masker non-rebreathing. Indikasi penggunaan masker non-rebreathing ini antara lain untuk pasien PPOK, edema paru akut, dan asma berat. Masker jenis ini dapat membantu memperbaiki gejala klinis serta mengurangi resiko tindakan intubasi jalan napas. Laju oksigen yang dapat dialirkan adalah 10-15 liter per menit. Alat terakhir yang digunakan yaitu ada tabung oksigen. Itulah alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindakan oksigenasi. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Bida Syifa yang bertugas di ruang Bu Kimpi pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang. Sesuai prosedur rumah sakit, Ibu tolong sebutkan nama lengkap, usia, dan alamat lengkap Ibu. Nama Zerlina Wisata Gata, usia 25 tahun, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan, Magelang Utara, Kota Magelang. Sudah sesuai Ibu dengan gelar pasien Ibu? Iya. Baik, Ibu bisa sebutkan keluhan Ibu hari ini? Saya merasa sesak. Selain sesak, apakah Ibu merasa pusing dan letih?
Iya, saya merasa pusing. Karena ini merasa sesak, maka saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, tanda-tanda vital ini terdiri dari pemeriksaan tekanan darah, nadi, suhu, dan pernapasan ibu. Apakah ibu bersedia? Iya. Apakah ada yang ditanyakan lagi, ibu? Tidak. Baik, ibu, sebelum saya melakukan tindakan, saya akan menutup pintu terlebih dahulu. Karena ibu merasa sesak, saya akan menaikkan kasur ibu menjadi setengah duduk. Apakah ibu sudah merasa enakan? Belum. Saya akan naikkan lagi, ibu. Apakah sudah merasa enakan, ibu? Sudah. Baik. Saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Sebelum itu, saya akan menaikkan lengan baju ibu ke atas terlebih dahulu, ibu. Permisi, ibu. Tekanan ibu tinggi, yaitu 140/90. Ibu, saya akan rapikan kembali lengan baju ibu, ya, Bu. Selanjutnya, saya akan mengukur suhu ibu. Suhu ibu tinggi, itu 38,5 derajat Celcius. Selanjutnya, saya akan mengukur nadi ibu selama 1 menit, ya, Bu. Iya, Ibu. Nadi ibu tinggi, yaitu 110 kali per menit. Iya, Ibu. Ibu, selanjutnya saya akan mengukur pernapasan ibu. Iya, Bu. Ibu bisa tangan ibu diletakkan di atas perut ibu. Pernapasan ibu yaitu 32 kali per menit. Iya, Bu. Baik, ibu, pemeriksaan tanda-tanda vital ibu telah selesai. Karena ibu merasa sesak dan frekuensi pernapasan ibu tinggi, maka saya akan memasukkan oksigen kepada ibu. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, sebentar ya, Bu. Iya.
Sebelum saya memasangkan selang oksigen ke hidung ibu, saya akan membersihkan lubang hidung ibu terlebih dahulu. Baik. Ibu, saya akan memasangkan selang oksigen ke hidung ibu. Mohon maaf ya Bu jika merasa kurang nyaman. Iya, Bu. Ibu, setelah dipasangkan oksigen, apakah Ibu sudah merasa lebih baik? Sudah, Ibu. Ibu, karena Ibu sudah merasa lebih baik, saya tinggal dulu ya, Bu. Jika Ibu merasa keluar, Ibu bisa pencet tombol di sebelah kanan Ibu ya, Bu. Semoga lekas sembuh, Ibu. Baik, Bu. Terima kasih. Sebelum melepas APD, cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Yang pertama adalah melepas handscoon. Selanjutnya melepas masker. Selanjutnya melepas gown. Setelah pelepasan APD, cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu menggunakan hand rub.